Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Putra Gelatama dengan NPM 2307051009. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang ada pada CorelDRAW. Langsung aja. Yang pertama, untuk buat dokumen kita bisa klik yang new document ini, atau kita bisa klikkan CTRL plus N. Nah, di sini ada nama dari dokumen yang mau kita buat. Terus di sini ada color modenya, mau milih RGB atau CMYK. Di sini ada ukuran kertasnya juga. Langsung aja kita oke. Yang pertama itu ada pick tool. Pick tool itu berfungsi untuk memilih atau mengatur ukuran dan posisi dari suatu objek. Jadi misalkan saya buat kotak di sini. Nah, dengan pick tool ini kita tuh bisa kayak gini, besarin suatu objeknya atau ngecilin suatu objeknya tuh. Atau kita bisa mindah dari objek itu. Atau bisa juga kalau misalkan kita mau kita punya suatu gambar lah. Coba kita masukin gambar di sini. Sebentar. Di mana? Nah, contohnya di sini kita juga bisa gedein atau ngecilin objeknya. Dan yang pastinya kita bisa mindah juga. Nah, itu untuk pick tool. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada shape tool. Shape tool itu fungsinya membuat atau mengubah objek menjadi bentuk lain dengan menggunakan kayak titik-titiknya dari suatu objek. Jadi misal mana ya, inilah. Saya kan punya kotak tuh di sini. Nah, kita tekan. Nah, dia tuh bakal kayak gini. Dia merubah melalui titik-titiknya. Nah, yang titik-titik ini nih. Nah, ini tuh titik-titik hitam itu nih, sebut aja not. Nah, tuh seperti itu. Bisa juga mau dibuat seperti ini. Tuh, di sini kan ada pilihannya. Oke, yang selanjutnya aja ada crop tool. Crop tool itu nggak asing lah. Dia tuh fungsinya untuk memotong atau dan menghilangkan bagian objek yang dipilih. Misalkan ini saya mau salah. Ini saya mau nge-crop bagian ini. Misal wajahnya doang gini, kita pencet aja crop. Nih. Nah, dia tuh bakal seperti ini. Dia bakal nge-crop mana bagian yang tadi kita seleksi. Nah, ini namanya crop tool. Terus yang kemudian, yang selanjutnya itu untuk mengembalikan aksi yang sebelumnya kita lakukan, itu kita tekan yang ini, undo ini, atau kita bisa pakai shortcut Ctrl Z. Nah, dia bakal balik ke awal. Yang selanjutnya itu ada zoom tool. Zoom tool itu berfungsi untuk mengatur ukuran tampilan dari lembar kerja pada CorelDRAW. Nah, jadi ngezoom, artinya zoom itu kayak gini, misalkan kita mau nggak kelihatan gitu atau gimana, kita gedein aja gini. Kalau mau ngecilin kita klik yang ini, tanda kaca pembesar yang minus ini. Nah, kita kecilin aja. Atau kalau mau pakai shortcut, kita tinggal ketik Ctrl plus atau Ctrl min. Nah, dia bakal layarnya tuh bakal gede atau kecil gitu. Baik, next yaitu ada freehand tools. Freehand tools ini berfungsi untuk membentuk garis ya secara bebas yang bisa digunakan untuk membuat gambar atau desain.
Jadi kalau freehand itu dia gini nih, nah asal gini bisa. Tapi di dalam sini itu ada yang namanya pen. Nah berbeda dengan freehand, pen itu dia lebih ke arah harus harus membentuk tapi melalui titiknya gitu. Jadi misal gini, nah kita harus narik gini tuh, nah tarik lagi ke sini, nah 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 seperti ini. Jadi kalau yang freehand tadi itu dia lebih bebas, itu aja sih bedanya. Kalau freehand lebih bebas, tapi dia kalau si pen tool ini dia lebih harus melalui titik-titik tadi itu. Oke baik, yang selanjutnya yaitu ada artistic media tool. Artistic media tool itu berfungsi untuk membuat garis dengan berbagai bentuk atau style kayak gini. Nah, jadi kayak gitulah nih. Tuh dia cuma buat kayak garis gitu. Nah, kemudian pakai shape itu tadi dia tuh bisa kayak diarahin gini. Nah, ini fungsi lain dari shape tadi ya. Dia tuh bisa ngarahin juga tuh. Nah, dia bisa diarahin lewat shape yang awal tadi. Oke, yang selanjutnya eh, ada rectangle tool. Rectangle tool itu adalah tool yang menggambarkan objek dengan bentuk persegi atau kotak kotak persegi ya nih. Jadi kita gini, sesuaiin aja kita mau seberapa gitu. Nah, jadi dia nih kayak bantuan lah dari CorelDRAW yang udah disediain pada CorelDRAW ini. Begitu juga dengan yang ini, yang selanjutnya ini. Bentar. Yaitu ellipse tool. Ini juga berfungsi untuk menggambar objek dengan bentuk lingkaran atau oval. Nih, kita kalau mau buat lingkaran. Jadi kalau kalian mau buat lingkaran, tetapi biar lingkarannya itu simetris, kalian tuh cukup tekan kontrol. Nah, kontrol terus pencet. Nah, dia akan simetris terus. Kalau dia nggak mencet kontrol, kita nggak mencet kontrol, pasti dia bakal penyok-penyok gitu. Nah, tuh. Nah, kalau kontrol pasti dia bulat simetris, nggak mencong, nggak penyet-penyet gitu. Oke. Selanjutnya itu ada polygon tool. Polygon tool itu berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi, seperti kayak segi 5, segi 6 atau lebih itu bisa. Nah, misal di sini kita segi 5. Nah, gimana caranya kita biar bisa nambah atau ngurang seginya, itu di sini ada nih. Nah, nah 7, 8, 9, 10. Dan untuk nembalin garisnya kita tuh cukup ini, pencet ini aja tuh. Garisnya bakal lebih tebal. Nah, tuh. Terus selanjutnya yaitu sebentar. Kita hapus aja biar bersih. Yang selanjutnya itu ada text tool. Ya, text tool itu berfungsi untuk membuat tulisan atau objek dengan bentuk berbagai tulisan atau ukuran juga udah ada. Jadi kita misal di sini ketikkan tuh, kita bakal bisa milih font listnya. Di sini kan banyak nih. Nah, ada Arial, ada segala macam. Nah, jadi kita sesuaiin aja. Ukuran juga di sini juga ada. Jadi mau berapa ukuran pun pasti ada. Jadi kita pakai ini, kita gedein. Nah, seperti ini. Setelah itu sebentar.
Selanjutnya ada parallel dimension tool. Tools ini tuh berfungsi untuk membuat garis beserta ukurannya kayak panjang atau lebarnya itu ada. Bentar, kita buat misalkan saya di sini buat rectangle. Nah, kita kan nggak tahu nih ukurannya berapa. Kita mencet sini sampai sini, kita tarik aja ke bawah. Sebentar, misalkan kita di sini, tarik ke bawah. Nah, di situ dia bakal keluar ukurannya, nggak kelihatan ya? Sebentar. Nah, ada ukurannya kan? Jadi saya tadi tuh membuat ini sepanjang 137,58 mm. Jadi dia tuh fungsinya untuk membuat garis sama ukurannya tuh berapa dia ada di situ. Itu doang sih. Dan untuk desain biasanya kurang digunakan sih kalau yang kayak gini. Ini nggak apa-apa, kita tetap aja kita jelasin. Kita kecilin dulu. Selanjutnya itu ada konektor tool. Konektor tool itu berfungsi untuk membuat garis penghubung antara dua objek atau lebih. Jadi konektor itu misalkan di sini kita buat lingkaran, terus di sini kita buat lagi rectangle. Allah, salah. Kita buat rectangle di sini. Nah, dia tuh konektor tuh fungsinya untuk ngubungin lingkaran ke sini. Nah, juga seperti itu. Jadi dia ngatur posisi titik penghubung antar objeknya gitu. Oke. Yang selanjutnya itu ada drop shadow. Drop shadow itu berfungsi untuk memberikan efek bayangan pada sebuah objek. Jadi kita buat lagi misalkan lingkaran. Sebentar. Nah, kita drop shadow itu kita misal ke segini nih, kita mau buat bayangan kan, kita sebelumnya kita harus kasih warna dulu dong ke lingkarannya. Sebentar, kita nah misalkan gini tuh, saya ulang ya, sebentar. Kita bisa buat lingkaran di sini kan, kontrol. Nah, terus kita kasih warna nih. Nah, kita mau buat drop shadow-nya, kita tinggal ke bawahin aja. Nah, tuh dia bakal keluar kayak bayangan gitu pada objeknya. Terus yang selanjutnya ada kontur tool itu membuat objek baru secara berurutan berdasarkan bentuk awalnya. Jadi misal kita buat lingkaran di sini, kita buat lingkaran lagi di sini. Nah, sini juga lingkaran. Sinilah. Nah, itu kita pencet yang kontur, pencet sini. Nah, sebentar, belum dikasih warna. Sini kita kasih warna ini aja. Nah, langsung aja kita pencet yang untuk nah, kontur itu dia kayak bingkainya gitu. Nah, kalau kita misalkan yang rectangle juga gitu. Misalkan di sini kasih warna lingkaran, kontur tuh kayak gitu. Nah, dan ini bisa outline-nya tuh
bisa diganti warna. Nah tuh. Nah konturnya tuh bisa diganti warna untuk itunya. Baik, yang selanjutnya yaitu kita yang blend. Kita bersihin dulu aja. Nah yang blend itu kita jadi misal buat dua gini kan. Nah kita hubungin aja dia ke sini. Nah dia tuh bakal kayak gini tuh. Tuh kita buat lagi seperti ini. Coba kita buat lagi, kita buat lingkaran di sini. Nah kemudian kita blend. Nah kalau nggak ada warnanya kayak gini, bentar, lupa terus ngasih warna ya. Kita kasih warna. Yang ini kita kasih sebentar. Ini kita kasih warna ini. Nah kemudian kita buat lingkaran satu lagi sini. Kita kasih warna oranye. Nah ini kita blend. Nah itu bakal kayak gini. Nah menghubungkan antara dua objek yang berbeda. Oke. Kita hapus dulu. Yang selanjutnya setelah blend itu ada apa, distort. Distort tool itu fungsinya memberikan efek yang dapat mengubah bentuk dengan menarik bagian pada garis objek. Jadi distort itu kayak ngancurin gitu loh. Bentar sebentar. Bikin. Coba ya. Kita distort. Nah, tuh dia tuh kayak apa ya? Ya gini lah, kayak ngancak-ngancak gini. Tuh. Nah. Kayak gitu fungsinya distort tool. Yang selanjutnya itu ada envelope tool. Itu fungsinya itu untuk melengkungkan bagian pada objek yang dipilih. Jadi kita misal pilih rectangle, kita pakai yang envelope. Ini jadi bengkok gini nih. Nah tuh jadi seperti itu. Next itu ada yang extrude tool. Itu fungsinya untuk menambahkan bentuk 3D atau ruang pada objek. Dan yang terakhir itu ada block shadow. Block shadow itu untuk memberikan efek bayangan tebal pada berdasarkan titik sudut pada suatu objek. Kita bersihin dulu. Selanjutnya ada transparency tool. Transparency tool itu berfungsi untuk memberikan efek transparan pada sebagian atau keseluruhan objek. Kita buat di sini lingkaran. Nah, kita beri warna. Transparansi. Nah dia tuh bakal kayak warnanya pudar gitu. Nah kalau saya belah sini tuh, nah kita kurangin misalkan berapa. Nah tuh dia tuh bakal kayak kurang tuh. Nah seperti itu. Oke, kalau sudah
jadi bakal kayak warnanya pudar gitu. Terus yang selanjutnya ada color eye dropper tool. Itu tuh digunakan untuk mengambil sampel warna dari sebuah objek dan dimasukkan ke dalam color box. Jadi misalkan saya di sini punya poligon, nah kemudian saya mau gunain ini buat ambil warnanya rambutnya si Alice. Nah langsung aja kita kan nanti bakal keluar gambar ember gini, kita langsung aja klik. Nah seperti itu. Jadi kalau kita mau ngambil misalkan yang sebentar, karena udah nih, kita mau ambil yang warna kulitnya gini, kita tinggal siram aja ke sini. Nah dia tuh bakal sesuai apa yang kita ambil tadi, objeknya yang kita sampel warnanya kita ambil tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang terakhir itu ada interactive fill tool. Itu berfungsi untuk memberikan isian ke dalam sebuah objek seperti warna solid, gradasi, pola, dan preset lainnya. Jadi dia kayak ngasih gradient gitu di sini. Nah di sini itu ada aturannya. Nah dia bisa gradient gitu. Dan di sini ada banyak pilihannya. Ada force fill, ada texture fill, ada two color. Ini ada polanya juga. Nah ini ada untuk gradiennya. Nah mungkin cukup yang dapat saya jelaskan dari tools CorelDRAW kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.